Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wala hawla wala quwwata illa billah. Amma ba'du, qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khudhul Qur'an min arba'ah, min Abdullah bin Mas'ud wa Salim wa Mu'adz bin Jabal, Ubay bin Ka'ab, rawahul Bukhari. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, terkesan pada malam hari ini jamaah yang semangat luar biasa, yang mana mungkin kalau jamaah di masjid-masjid lain sudah mengalami kemajuan. Namun di sini saya melihat alhamdulillah, masya Allah, subhanallah, saya sangat terkesan sekali. Ini merupakan karunia dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang menggerakkan hati kita senantiasa memakmurkan masjidnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Innama ya'muru masajidallah man amana billah. Orang yang memakmurkan masjid itulah orang-orang yang beriman. Alhamdulillah. Salawat salam senantiasa tersampaikan kepada baginda agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Tema kita malam hari ini sejarah singkat penulisan Al-Quran. Dulu di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam, saat wahyu turun kepada Rasulullah, kemudian Rasulullah menyampaikan, membacakan kepada para sahabat, dan Rasul sallallahu alaihi wasallam meminta kepada sahabat Zaid bin Thabit untuk menuliskan Al-Quran. Sekaligus Rasul sallallahu alaihi wasallam melarang untuk menulis hadis-hadis beliau. Kenapa? Karena khawatir hadis akan bercampur dengan Al-Quran. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, di saat Rasul menyampaikan wahyu yang disampaikan oleh malaikat Jibril, disampaikan oleh Rasulullah kepada para sahabat, sahabat sangat antusias untuk mempelajarinya, untuk menghafalkannya. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadi yang saya sampaikan dari sabdanya, khudul Quran min arba'ah, ambillah Al-Quran dari 4 sahabat, yaitu Abdullah bin Mas'ud, sahabat Salim, sahabat Mu'adz bin Jabal, dan sahabat Ubay bin Ka'ab. Dari keempat sahabat inilah sampai kepada kita sampai sekarang ini jalur periwayatannya secara mutawatir, dengan riwayat yang mutawatir, baik itu qiraah sab'ah maupun asyrah. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, pada masa Khalifah Abu Bakar As-Siddiq terjadi peperangan namanya Perang Yamamah. Pada peperangan tersebut memerangi nabi palsu yang bernama Musailamah Al-Kadzdzab dan para murtadin. Tragedi peperangan Yamamah ini sekaligus merupakan satu kesedihan. Kenapa? Pada saat itu wafat sebagai syuhada 70 penghafal Al-Quran daripada sahabat Rasulullah. Karena
sahabat-sahabat penghafal Al-Quran ini berguguran sehingga mendorong Sayyidina Umar radhiyallahu anhu menghadap kepada khalifah yaitu Abu Bakar As-Siddiq untuk membukukan Al-Quran. Karena kalau terjadi para penghafal Al-Quran itu berguguran, maka dikhawatirkan kemurnian Al-Quran itu akan sirna. Awalnya Sayyidina Abu Bakar menolak karena ini tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW dan ini merupakan perbuatan bid'ah. Namun karena kegigihan Sayyidina Umar, ya Abu Bakar, andaikan Al-Quran ini tidak dibukukan maka khawatir ke depannya umat muslimin akan kehilangan pedoman. Yang akhirnya terbukalah hati daripada Abu Bakar As-Siddiq yang akhirnya mengumpulkan para penghafal Al-Quran dari kalangan sahabat dan meminta menulis ulang oleh sahabat Zaid bin Thabit. Ditulis ulang, dikumpulkan, karena pada masa Rasulullah penulisan Al-Quran itu medianya ada yang dari kulit binatang, ada yang menuliskannya di atas kayu-kayu, ada yang menuliskannya di atas tulang belulang, ada juga yang menuliskannya di atas batu, ada juga yang menuliskannya di pelepah-pelepah kurma. Semua dikumpulkan para penghafal Al-Quran. Tulisan-tulisan Al-Quran dikumpulkan, disusun sesuai dengan apa yang diarahkan Rasulullah SAW. Alhamdulillah, pada masa Khalifah Abu Bakar As-Siddiq dibukukanlah Al-Quran. Sampai di masa Khalifah Umar bin Khattab, kemudian masa Uthman bin Affan, kemudian masa Sayyidina Ali radhiyallahu anhu wa karamallahu wajhah, Al-Quran diperbanyak. Kenapa? Karena semakin banyak umat muslimin, semakin banyak penaklukan-penaklukan daripada negara-negara muslim, beredarnya kaum muslimin di mana-mana, sehingga Al-Quran itu perlu diperbanyak. Nah, hadirin rahimakumullah, pada masa tabi'in, karena semakin banyaknya umat muslimin dan semakin banyak umat muslimin yang berlatar belakang bukan Arab asli, tentunya kesulitan di dalam membaca Al-Quran. Bapak Ibu bisa bayangkan kalau huruf ba, huruf ta, dan huruf sa itu enggak ada titiknya, itu gimana bacanya? Ini kita baca Al-Quran, ada titiknya, ada harokatnya. Itu kadang-kadang kita pun masih banyak yang belum lancar. Lah ini di zaman Nabi, penulisan Al-Quran itu tanpa titik, tanpa harokat. Bagaimana cerdasnya orang Arab membaca Al-Quran? Enggak salah itu. Namun karena semakin banyak umat muslimin dari kalangan non-Arab yang tidak bisa membaca Al-Quran, kesulitan di dalam membaca Al-Quran, yang akhirnya mendorong tabi'in yang bernama Abu Aswad Ad-Duali. Abu Aswad Ad-Duali ini berijtihad untuk apa? Meletakkan titik merah sebagai tanda kalau titik merah di atas itu fathah, kalau titik merah di bawah itu kasrah,
Kalau titik merah itu di antara dua huruf itu namanya dhammah. Ini sedikit mempermudah umat muslimin mengenal mana fathah, mana kasrah, mana dhammah. Namun masih umat muslimin kebingungan. Nggak ada titik, mana ba, mana ta, mana tha, mana sin, mana shin, mana dal, mana zal, mana ra, mana zai. Akhirnya di masa tabi'ut tabi'in, murid daripada Abu Asad Ad-Duali berijtihad meletakkan titik-titik, mana ba satu titik di bawah, ya, titik dua di atas ta, titik tiga di atas ta, sehingga umat muslimin semakin memudahkan untuk membacanya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari sejarah singkat ini kita bisa mengambil hikmah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Allah yang menurunkan Al-Qur'an dan Allah yang menjaganya. Sampai saat ini kemurnian Al-Qur'an tetap terjaga. Al-Qur'an yang ada di tangan kita, yang kita sering bilang mushaf Utsmani. Ya, memang pada saat itu di masa Sayyidina Utsman mengirimkan Al-Qur'an ke Kufah, ya, ke wilayah Kufah, itu Rasm Utsmani. Rasm Utsmani, dan kemudian di wilayah Kufah ini tersebar luas, ya, yang kita kenal dengan qiraah yang sangat masyhur, riwayat Hafs an Asim. Nah, ini yang sangat populer di Indonesia dan bahkan di seluruh dunia, ya, qiraah Hafs an Asim, ya. Walaupun qiraah itu banyak, bukan hanya qiraah Hafs an Asim, ya, ada qiraat Warash dan seterusnya, ya. Ini qiraah Hafs an Asim aja masih banyak di antara kita yang belum bisa menguasainya, ya. Di antaranya di Al-Qur'an itu ada bacaan-bacaan gharib. Yang gharib itu artinya aneh, ya. Majroha dibaca majreha, gitu kan, ya. La ta'manna dan la ta'manna, ada monyongnya, dan seterusnya dan seterusnya. Ini pun masih banyak umat muslimin yang belum mengerti. Maka melalui mimbar yang mulia ini mengajak kepada hadirin sekalian, mari kita pelajari Al-Qur'an, mari kita perdalam Al-Qur'an sebagai pedoman kita semua. Semoga kita semua mendapatkan syafaat Al-Qur'an. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Iqra'al Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Lebih kurangnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.